2026 dengan bahagia dan sehat semangat. Kita tinggalkan 2025 penuh dengan kenangan yang manis dan bahagia. Setidak-tidaknya kita pernah piknik bersama ya Pak, dan sangat bahagia. Mungkin di 2026 akan diulang lagi. Hanya itu aja, biar meringankan yang golep itu. Yang golep iya nyapu. Hanya itu aja Pak Slamet. Matur nuwun saderengipun. Nggih, matur nuwun Budi Karyadi. Barangkali Pak Thomas. Semua. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya saya tidak ada ide apa-apa, tidak punya ide apa-apa. Cuman kita itu banyak mengeluarkan dana, walaupun kita sudah dapat dari Ibu Wali Kota. Gimana caranya kalau dari RW atau RT ini bisa menghasilkan uang untuk kegiatan yang lain. Mungkin itu wacana saja ya, mungkin wacana dulu. Jadi wacana menghasilkan uang dari lingkungan yang kita punya. Walaupun misalkan lapangan ini kan milik RW ya Pak? Ya betul Pak Thomas. Milik RW, kemudian ya mungkin sekitar kita kan punya RT. Jadi gimana caranya menghasilkan uang yang bisa untuk kegiatan RT. Itu sebagai wacana saja Ibu. Itu aja, terima kasih waktunya. Selamat malam. Pak Thomas, kaitannya dengan pemasukan ya. Bagaimana kalau kita punya tempat memang nih, bisa kita gunakan setiap minggu itu untuk jualan UMKM atau apa gitu ya. Nanti berapa lapak khususnya untuk warga dulu. Nah itu kan bisa menghasilkan. Itu salah satu contohnya. Antar RT. Jadi di tingkat RW sudah sempat dibahas terkait dengan pemanfaatan lahan yang ada, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan, yaitu sebagaimana yang diusulkan Pak Giarto tadi, sudah ada wacana itu. Cuman kemarin usulannya ini malam hari, malam minggu. Nah, resikonya kalau itu dilaksanakan di malam hari, otomatis kita perlu membenahi lampu-lampu yang ada. Iseng-iseng kami cari informasi, untuk membiayai lampu ini ya lumayan mahal juga. Sehingga kemungkinan yang dekat dengan realisasi yaitu dilaksanakan di pagi hari. Nanti akan kami bawa di tingkat RW, khususnya dengan Pak RT. Syukur-syukur saat rapat nanti selain Pak RT yang kita undang juga PKK RT 1 sampai dengan 5. Sehingga Pak, ide-ide dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini semua akan bisa tercover atau terrealisasi secara bersama. Jangan sampai bapak-bapak karpeng ini ibu orang ngerti apa yang dimaksudkan dan sebagainya. Khususnya ibu-ibu ini yang paling gesit, paling getol, paling kompak. Karena jujur selama ini praktis bapak-bapaknya ini jarang berkumpul. Ada kerja bakti misalnya, yang rawuh ya paling-paling 5 orang, yang kerja 3 orang, yang 2 jadi pengawas. Ini realistis kenyataan yang ada. Terlepas dari memang kondisi di perumahan kita ini mayoritas sudah lansia, sehingga suka tidak suka ya inilah kenyataan yang harus kita terima. Kemudian terkait biaya, barangkali untuk pemangkasan pohon ini nanti akan kita coba kita bebankan ke semua RT yang ada di RW 6 ini.
Walaupun ini sekali lagi saya pribadi sedikit agak pesimis. Karena apa? Kemarin sudah disepakati dengan biaya operasional itu pada perjalanannya ya ada beberapa RT yang tidak konsekuen. Ini realistis. Saya akui untuk RT 1 mantap Pak Slamet. Tepuk tangan untuk Pak Slamet. Termasuk RT 2. Ya. RT 2 juga alhamdulillah mereka konsekuen dengan kesepakatan rapat-rapat sehingga Pak ya paling tidak meringankan kas RW untuk mengeluarkan yuran-yuran dan sebagainya. Karena apa? Selama ini Nun Sewu lapangan ini praktis yang ngurus itu RT 1. Pengertian RT-RT yang lain, lah kuwi kan manggone nang kono. Padahal fasum lapangan ini adalah fasum RW sehingga ya seyogianya didukung oleh semua RT. Tapi faktanya sedikit berbeda Pak, hanya beberapa RT yang mau support terkait dengan kebersihan lapangan ini. Siapa yang mengelola lapangan ini selama ini yurannya? Ya ibu-ibu RT 1 ini. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini. Luar biasa betul. Toh maaf bukan sombong, tanpa RT yang lain kita selama ini sudah berjalan lapangan bersih dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi monggo usul Bapak Ibu yang lain jangan segan-segan, ayo kita dukung bersama, kita jalani bersama untuk kebaikan kita bersama. Hidup RT 1 ya. Nah sekarang ini tadi kan rodok serius. Setelah ini mungkin kalau sudah tidak ada tambahan lain-lain, kita bebas mau nyanyi sesukanya. Yang bisa nyanyi Jawa ya silahkan nyanyi Jawa dan seterusnya. Khususnya ini Pak Thomas ini mesti pinter nyanyi. Saya pengen denger nanti suaranya Pak Thomas. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motong yang ranting-ranting kecil. Cuman untuk membuangnya ini apakah Ya, kita melibatkan Mas-Mat, suka tidak suka udah. yang kita taruh ke pick-up Ya pickup biar betul. dia keluar. Iya. Tes otomatis. Ini kalau motong-motong ini Terima kasih Pak. Saya cuma satu aja yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai sampah. Sampah dibakar. Ini saya paling tidak setuju. Kita ini semua sudah tua. Asapnya kan kemana-mana, mengganggu pernapasan, kesehatan, belum yang punya cucu, yang masih balita. Dan memang sebetulnya sampah ini sudah dilarang untuk dibakar. Tetapi kan di sini kan saya diam saja. Kalau bakar saya bilang kalau ketemu, tolong kalau dibakar apinya sampai nyala. Kalau tidak nyala asap. Akhirnya kita berembun. Semarang berembun aneh juga gitu Pak. Itu aja Pak satu Pak. Kita sempat membakar di ujung-ujung lapangan ini, khususnya terkait dengan sampah lapangan ini. Sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak kita lakukan pembakaran itu lagi. Akan tetapi Nun Sewu di RT 2 kebetulan di sana itu ada cerobong itu Pak. Itu alat pembakaran memang yang dianjurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu masih diperbolehkan Bapak. Nah ini termasuk dilematis karena harapannya setiap kali pembakaran ya api nyala sehingga tidak muncul asap, tetapi suka tidak suka dengan adanya pembakaran ya masih aja tetap ada sampah.
Bu mau buat apa? Buat tempat pembakaran. Segimana tingginya kan udah jadi, saya bilang tidak memenuhi syarat. Kalau mau buat pembakaran, cerobongnya harus tinggi. Dia kan tidak ada cerobong. Dan dia kalau tidak nyala apinya, akibatnya tetap berasap. Jadi itu tidak memberikan solusi yang karena di kumpul sana semua basah kering masuk, dia bakar. Kalau mau yang ideal adalah insinerator, cerobongnya 20 meter, tapi kita nggak bakal sanggup beli ratusan juta. Biayanya Jadi tinggi. kalau mau begini ya pakai cerobong tapi harus besi, karena kalau dia peralon pasti kena panas meleleh. Ya lihat aja di standar lingkungan hidup untuk misalnya wilayah perkampungan ini, kita anggap ini kan kampung di perkotaan tapi bukan industri, tapi untuk perumahan, berapa tingginya, harus ada cerobong nggak, minta prototipe, nah, kita hitung duitnya berapa. Jadi Pak Anwar, terima kasih tambahannya. Memang sempat disinggung juga apa namanya Insinerator. Yang tinggi itu insinerator. Ya, insinerator itu kurang lebih harganya 50 jutaan Pak, kurang lebih. Ya. Ya, kurang lebih segitu. Satu hal yang kita perlu tahu ya, sampah di kelurahan itu kan ada pengurusnya yang di sana. Itu mohon maaf, mestinya jatah kelurahan Telogomulyo ini sehari dibuang 2 kontainer. Faktanya kayaknya hanya 1 kontainer. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ada petugas pembuang sampah, mestinya mereka tugas untuk wilayah Kelurahan Telogomulyo, tapi mereka mengambil sampahnya, tugas tambahan mereka itu di kelurahan lain, dibuang di situ juga. Sehingga apa? Numpuk daya tampung kita misalnya sehari 2 kontainer karena ada tambahan yang tadi kami sampaikan, sehingga apa? Melebihi dari kapasitas yang ada di sampah kita. Ini sudah dibahas di kelurahan Pak. Termasuk kita sampaikan juga bahwa petugas ini idealnya membuang sampah kontainer ini sehari 2 kontainer. Kemudian saya pribadi sempat nemui driver kontainer. Mas, nyuwun tulung jenengan ini sehari membuang berapa kontainer? Kalau untuk kelurahan 2 Pak. Nah terus jenengan jatahnya berapa kelurahan? Ternyata jatah driver itu 3 kelurahan. Artinya apa? Sehari dia harus membuang 6 kontainer. Ini rasanya nggak mungkin. Karena pertama, perjalanan dari sini ke TPA ini cukup jauh. Yang pertama. Yang kedua, di sana ini antreannya ternyata juga lumayan panjang. Saya sempat waktu lewat mampir nengok koyo apa sih, apa betul yang disampaikan, ternyata betul. Nah ini juga non sewu saya pribadi selaku pengurus RW sudah kami sampaikan ke pihak kelurahan juga terkait sampah, bahwa permasalahannya seperti ini. Sehingga non sewu sekali lagi, ya mari kita awali dari individu rumah kita masing-masing, sedapat mungkin bisa memilah sampah yang ada. Karena dengan diawali dari masing-masing kakak di rumahnya masing-masing, ini akan mengurangi beban pembuangan sampah yang di TPS kelurahan. Yang terkait dengan tadi usulannya Pak Anwar, mungkin non sewu saya secara pribadi akan kami sampaikan Pak, kita coba apapun
hasilnya apapun keputusannya. Itu dari kami. Monggo yang lain. Serius dulu. Yes, dalu untuk Bapak dan Ibu semuanya, terutama di RT 1 RW 06 Kelurahan Tlogomulyo. Mungkin saya sedikit menanggapi apa yang diusulkan terkait dengan Pak Anwar, terkait dengan pembakaran sampah. Pembakaran sampah memang di Kota Semarang dilarang untuk bakar sampah. Terkait di sini ada, Pak, di Perda nomor 6 tahun 2012. Dan ditindaklanjuti Perwal nomor 37 tahun 2015, siapa yang membakar sampah memang didenda 50 juta di sini. Jadi memang sudah ada aturannya untuk Kota Semarang tidak diperbolehkan untuk membakar sampah di lingkungan apapun, di lingkungan perumahan maupun dimanapun. Terkait dengan itu mungkin pembuangan sampahnya juga harus di TPA, di TPS. Kalau lingkungan kelurahan RT RW itu harus di TPS. Jadi mungkin untuk saat ini kita tahu semua bahwa kalau di TPS itu overload untuk pengangkutannya dan lain-lain itu sangat terbatas karena di kelurahan Tlogomulyo kan juga banyak RT RW-nya, jadi mungkin sekali angkut atau 2 kali angkut per harinya, jadi kadang overload di TPS-nya. Nanti coba kami koordinasikan di UPT-nya Bu, untuk berapa kali untuk di lingkungan Kelurahan Tlogomulyo. Kemudian terkait dengan pembakaran sampah yang di insinerator, memang apa yang diaturkan Pak Anwar tadi betul Bu, Bapak Ibu. Kalau pembakaran di insinerator, meskipun itu insineratornya sederhana, tapi cerobongnya harus tinggi. Aturannya 2,5 kali bangunan gedung di sekitarnya. Kalau seperti tempatnya pembakaran sampah, seperti tempatnya Bu Arsoniko tidak bisa disebut insinerator. Jadi pembakaran sampah hanya sederhana. Kalau insinerator itu memang bangunan yang tinggi dan khusus untuk pembakaran 1000 derajat Celcius. Itu insinerator, dan tinggi cerobongnya 2,5 kali tinggi bangunan di sekitarnya. Jadi harapannya uap atau polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran sampah itu tidak mencemari lingkungan yang ada atau masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu yang kami aturkan. Memang segala sesuatu untuk terkait dengan lingkungan, terutama dari hal yang kecil dulu di lingkungan kita sehari-hari dan di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan untuk tidak membakar sampah di sekitar, seperti itu mungkin supaya ada juga warga yang ada salah satu warga mengeluh juga ke saya, kok membuang sampah ke depan rumahnya gitu, sedangkan di rumahnya sendiri tidak ada bak sampah yang sewajarnya, lalu akibatnya itu dibakar dan asapnya masuk ke dalam rumah. Seperti itu. Kalau misalnya itu hanya usulan saja ya Bu Samad, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akhiri, segala kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Utamanya juga kami mohon semuanya sehat walafiat di menyongsong tahun 2026 juga
makin cerah. Amin. Nah, mari doa kita pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masalahnya dari awal nggak paham kalau itu harus sering dipangkas. Kalau udah berapa tahun tuh harus dipangkas. Nanti dia akan muda lagi. 2-3 tahun nggak berbuah, tapi dia setelah rimbun berbuah lagi. Tapi kalau dia rawat, buahnya seabrek-abrek.